Untuk diperhatikan ya teman-teman, sebelum kita melakukan uji coba cloning harddisk, sebaiknya teman-teman bisa menonton video pertama atau unboxing perangkat Origo ini, perangkat docking ini di video sebelumnya teman-teman ya. Kemudian baru bisa menonton video ini untuk supaya teman-teman tidak bingung. Oke. Baik teman-teman, setelah kita mendemonstrasikan untuk dockingnya sebagai pembaca, kemudian kita akan coba untuk melakukan step yang kedua, yaitu cara mengcloning harddisk dengan docking ini. Nah, setelah cara pertama tadi kita lakukan, kita bisa langsung mencabut USB dari sini maupun yang berada di laptop, kita cabut semuanya. Tapi asalkan jangan sampai kita memencet tombol power yang ada di sini. Pastikan ketika kita akan melakukan cloning, switch yang ada di PC tadi ini kita arahkan ke clone. Oke, mengarah ke switch clone. Oke, sudah mengarah ke switch clone. Kemudian kita bisa masukkan harddisk kita. Harddisk yang pertama ini sebagai sumber 500 GB, harddisk yang kedua ini sebagai target yaitu 2 tera ya. Syarat wajib ketika kita akan mengcloning harddisk itu adalah harddisknya sama size-nya atau sama ukurannya atau di atas dari source atau dari sumbernya. Kalau misalnya source-nya 500, minimal 500 juga ketika kita akan mengcloning, atau lebih baik di atasnya ya. Kalau misalnya ini source-nya di targetnya di bawah source atau targetnya di bawah 500 GB, maka dipastikan itu tidak akan berfungsi. Baik, kita akan langsung mencolokkan harddisk pertama ini di source. Oke, langsung saja ya. Kemudian harddisk yang kedua kita taruh di target. Oke, nah sudah teman-teman ya. Nah kemudian kita coba balik nanti supaya indikatornya kelihatan ya. Oke, setelah itu langsung kita tekan tombol start ya, tombol start atau tombol power on off nya. Oke ya, docking sudah nyala. Oke, terdapat bunyi bip 2 kali yang menandakan dia ready untuk melakukan cloning. Kemudian kita bisa langsung melakukan tombol start ya, memencet tombol start. Oke, start. Oke, ada tombol notif. Nah di sini lampu LED akan menyala seperti ini, itu tandanya harddisk ini sedang melakukan proses cloning. Kedua harddisk ini sedang melakukan proses cloning ya. Ini ada di 25%, 50%, 75%, 100%. Perlu diingat kembali bahwa kecepatan transfer rate-nya atau kecepatan cloningnya mencapai 5 GB per second sesuai dengan yang ada di depan kotak tadi di sini ya. Ditunggu saja teman-teman ya, berapa lama waktu yang akan dicapai mengcloning harddisk 500 GB ke harddisk 2 TB. Oke. Ya baik teman-teman, bisa kita lihat 25% sudah tercapai ya. Setidaknya ini butuh waktu hingga 20 menit atau 25 menit ketika 25% ini tercapai. Nanti selanjutnya pasti bakalan
50%, 75%, 100%, sampai seterusnya seperti itu. Nah, prinsipnya bagaimana? Prinsipnya ketika dia melakukan cloning, hard disk yang source mengirim data ke target, ketika itu hard disk target melakukan format terlebih dahulu, menyesuaikan format file system yang ada di hard disk source atau di hard disk sumber. Begitu teman-teman ya. Jadi bisa dimengerti untuk hal ini. Kemudian kita akan tunggu lagi untuk mencapai 50% teman-teman. Ya baik teman-teman, bisa kita lihat indikator sudah 50% ya. Jadi lampu 50% sudah tidak berkedip-kedip lagi. Prosesnya sekarang menuju ke 75. Waktu yang dibutuhkan sekitar 20 menit ya teman-teman ya, sekitar 20 menit. Memang saya rasa sih cepat ini, karena apa? Karena hard disk 500 GB ini itu hampir penuh. C-nya itu terpakai sekitar dari 120 GB, sisa 20 GB. Kemudian sisanya 300-an giga itu 370 giga itu hanya sisa 50 giga, jadi hampir penuh ya teman-teman ya. Ini sangat cepat sekali sih kalau untuk hal ini. Nah mantap ini. Jadi sambil lalu kita tunggu ya teman-teman ya, menuju ke 75%. Mencapai 75% teman-teman ya, di 23 menit di 23 menit tadi, menit kesekian, sekarang menit kesekian, jadi totalnya 23 menit. Nah itu mencapai dari 50% ke 75%. Sekarang kita tinggal menunggu sampai 100%. Nah sepengetahuan saya, ketika dia sudah mencapai 100%, kemudian dia akan muncul notifikasi atau terdengar suara notifikasi bip 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 atau gimana, tapi nanti kita buktikan ya teman-teman. Semoga kita masih bisa merecord kejadian itu ya teman-teman ya. Akhirnya teman-teman ya, akhirnya selesai juga cloning hard disk secara offline. Nah pada saat indikator sudah mencapai 100% ya, perlu diperhatikan, saat indikator mencapai 100% terdapat bunyi bip 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 yang agak kencang, itu selama 3 kali bip-bipnya. Nah kemudian itu menandakan hard disk sudah tercloning. Nah kalau sudah selesai seperti itu, kita tinggal turn off atau mematikan power yang ada di sini ya. Oke, kita coba. Oke, sudah mati. Nah kemudian kita bisa cabut hard disk yang ada di sini, keduanya. Nah kita coba. Oke, kita coba. Nah, ini yang di source, ini yang di target. Oke, terus jangan lupa ini dikembalikan ke mode PC, karena pasti kebanyakan kedepannya ini docking ini akan kita pakai untuk membaca hard disk. Oke, mari kita buktikan apakah ini sudah berhasil tercloning secara sempurna. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 30 menit teman-teman ya, 1 jam 30 menit. Oke, dari 500 giga. Oke, setelah kita pasang dockingnya, pasang hard disk di dockingnya, kemudian jangan lupa untuk colok kabel USB nya. Oke, kemudian USB ini dicolok ke hard disk, dicolok ke laptop. Oke, nah kita rapikan dulu. Kemudian
bisa kita melakukan start atau menyalakan dockingnya. Oke, sudah nyala. Kita lihat ya teman-teman ya. Baik teman-teman, di komputer sudah terlihat nih drive-nya. Oke, sudah tampak seperti yang ada di sini. Oke. Prinsipnya bisa kita lihat di manage ya. Di manage, kemudian kita lihat di disk management. Oke, prinsipnya seperti ini. Dia akan mengcloning sesuai dengan kapasitas harddisk sebelumnya. Kalau harddisk sebelumnya 500, tetap dia akan memecah menjadi 3 bagian, ya kan? Ini yang awalnya sistem C, yang ini awalnya sistem D. Nah, kemudian sisa dari 1,5 tera itu akan menjadi unallocated ya. Itu bisa kita manfaatkan menjadi drive E atau drive selanjutnya untuk dijadikan penyimpanan data. Ya, jadi sampai di sini jelas. Setelah ini akan kita coba langsung ke mini PC ya, mini PC harddisk asal. Nah, apakah berfungsi secara normal? Karena posisinya mengcloning ini bukan mengcloning data saja, tapi mengcloning semua software yang sudah terinstall di data sebelumnya atau di harddisk sebelumnya. Oke, langsung kita lakukan eject atau safely remove ya. Safely remove. Oke, kalau sudah terdapat notif sudah hilang ini, bisa kita langsung matikan dockingnya. Oke, baik teman-teman, kita akan coba pasang harddisknya di PC yang sudah kita sediakan di sini. Baik teman-teman, kita sudah melakukan pemasangan harddisk yang sudah di cloning tadi ya, harddisk target ke dalam mini PC dari harddisk awal, ya kan? Mari kita buktikan apakah dia akan melakukan startup secara normal atau dia sudah terdetek di sistem ini. Oke, langsung kita nyalakan. Baik, udah nyala teman-teman, bisa kita lihat di monitor. Oke, dia nyala. Coba kita masuk ke BIOS dulu. Oke, di BIOS kita coba cek SATA configuration ya. Nah, di sini tampak terlihat ya teman-temannya. SATA port 1 ada sekitar 2000 GB atau 2 tera. Oke, dari sini sudah tampak bahwasanya kita sudah berhasil. Lalu apakah dia bisa melakukan startup sampai ke Windows? Oke, kita coba save and exit, save change and reset. Yes. Oke, kita coba lihat. Kayak dia sudah bisa masuk ke startup motherboardnya. Oke, butuh waktu berapa lama? Baik. Oke, dia sudah mulai masuk Windows teman-teman ya, start Windows. Kebetulan ini yang saya pakai adalah Windows 7. Oke, berjalan normal teman-teman ya, berjalan normal. Oke, aman. Ini saya kira sudah aman ya. Kita tinggal masuk startupnya saja, kita tinggal masuk Windows desktopnya.
Oke. Oke, kita berhasil ya teman-teman ya, persis seperti PC dengan harddisk 500 GB, tapi aktualnya ini adalah harddisk 2 tera hasil cloningan dari harddisk 500 GB. Oke, sama seperti kita cek. Oke, nah sama seperti di sistem ya, ini adalah sistem C, ini adalah data D, dan ini adalah unallocated, adalah sisa dari kapasitas harddisk target. Oke, kita bisa lihat apakah data juga tersimpan. Oke, di sini data juga tersimpan. Oke, tercloning secara sempurna ya. Oke, micro SD semuanya tercloning dengan sempurna teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah dengan adanya docking ini membantu kita ya, memudahkan untuk cloning data atau copy data, terutama untuk teknisi-teknisi yang ada di luar sana. Selain itu, ini juga bisa menambah storage apabila kita kekurangan storage. Jadi tinggal kita taruh docking di sini ya kan, bisa menjadi harddisk eksternal ya. Kita taruh docking, kita taruh harddisknya di sini dua. Oke, ini sama aja ya. Jadi bisa menambah kapasitas storage kita apabila kita kekurangan storage. Apakah ini bisa SSD? Pasti bisa. Yang pasti atau yang terpenting slotnya adalah slot SATA 3. Baik, demikian video yang bisa saya sampaikan atau saya infokan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sana dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang akan membeli perangkat ini ya. Silakan dicari di e-commerce itu sudah banyak, harga estimasinya sekitar 500 ribuan. Baik teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe terutama teman-teman ya, untuk mendukung channel ini supaya saya bisa semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum, semangat pagi.